Lausa Jaya. Hari ini materi kita tematik PKN jam pelajaran ketiga ya. Di sini kalian bisa buka bukunya halaman 91-92 ya. Di sana ada materi tentang bekerja sama. Ya, bekerja sama. Apa itu bekerja sama? Kalian bisa lihat di buku atau dilihat di papan tulis ya. Bekerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Artinya bukan hanya satu orang ya, yang namanya bekerja sama itu berarti banyak orang. Kemudian manfaat kerja sama adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya kerukunan, artinya kita tidak ada pertengkaran. Kemudian pekerjaan berat menjadi ringan, asalnya yang kita bisa kerjakan dalam 3 hari misalnya hanya menjadi 1 hari karena bekerja sama. Kemudian pekerjaan mudah terselesaikan, sama ya seperti yang di atas. Kemudian tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama. Artinya kita saling tolong menolong di dalam nomor 4 ini. Saling tolong menolong, nanti kalau misalnya ada kegiatan yang lain lagi, kita bisa bekerja sama lagi. Karena itu hubungannya menjadi lebih akrab, sering ketemu ya. Kemudian memperkuat hubungan kekeluargaan. Artinya yang mungkin asalnya biasa aja menjadi lebih akrab karena bekerja sama tadi. Karena bekerja sama tadi kan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu tertentu ya. Jadi bekerja sama itu tidak sendirian. Kemudian contoh kerjasama di rumah, misalnya membersihkan lingkungan rumah. Misalnya ada satu orang membersihkan di bawah pohon, yang satunya misalnya di taman, yang satunya lagi di halaman rumah misalnya. Nah itu macam-macam tugasnya. Kemudian contoh kerjasama di sekolah, piket membersihkan kelas, mengerjakan tugas kelompok, dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Semuanya ini membutuhkan kerjasama, artinya beberapa orang, bukan hanya satu orang ya. Kemudian contoh kerjasama di masyarakat, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ya, kerja bakti sama dengan gotong royong ya, membersihkan lingkungan sekitar, bila ada sampah diambil. Kemudian juga misalnya bila ada rumput yang sudah tinggi ditebang atau dipotong. Kemudian nah ini ada penjelasan tentang gotong royong ya. Gotong royong artinya kegiatan saling membantu dan saling menolong dalam hidup bermasyarakat. Arti bermasyarakat ini kayak orang banyak ya. Kita tidak sendirian. Misalnya dalam satu komplek, nah itu kan banyak orang, tetangga, itu masyarakat namanya. Kemudian gotong royong sama artinya dengan kerjasama. Kerjasama kurang lebih ya, hanya katanya yang berbeda namun mempunyai makna yang sama. Kerja bakti dan tolong menolong. Jadi gotong royong sama artinya dengan kerja sama, kerja bakti dan tolong menolong. Sifat gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia harus tetap kita pertahankan, sebab gotong royong membuat pekerjaan menjadi ringan. Misalnya kayak Lausa tadi kan, pekerjaan 3 hari bisa dilakukan hanya 1 hari karena kita saling tolong menolong, yang mengerjakannya banyak orang. Kemudian gotong royong juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, karena dalam gotong royong itu kita jadi mudah berteman, kemudian jadi akrab, banyak teman, banyak saudara. Nah dalam situ kita menjadi bersatu. Nah jadi kayak kalau misalnya kita membiasakan gotong royong, maka salah satunya kehidupan kita akan menjadi rukun dan damai. Nah ini aja materi dari Lausa tentang bekerja sama tadi. Jadi dalam pembahasan buku ini tadi ada 2 materi yang dibahas. Yang pertama tentang bekerja sama, yang kedua tentang bergotong royong. Intinya adalah bekerja sama ini kaitannya dengan orang banyak. Pekerjaan dengan orang banyak, tidak hanya kalian sendiri. Yang intinya juga itu dapat meringankan beban melakukan sesuatu, sehingga ya, pekerjaan yang asalnya berat menjadi ringan, pekerjaan misalnya yang asalnya lama jadi bisa lebih cepat dilakukan ya. Kiranya materi Lausa hari ini hanya ini. Untuk ada yang bertanya nanti bisa jadi langsung ya. Dadah, selamat pagi.